Kalau memang bener ada santet, pelet itu lalu diflorkan ke media, habis dia diajar massa, iya kan? Dia kan habis diajar massa kalau diflorkan media. Oke, welcome back di Waniangas, konten horor dari channel Arsa dan Ivo. Tentunya mau bahas apa Waniangas kali ini? Kita akan bahas sesuatu yang viral yang sedang dibicarakan banyak orang di media-media saat ini. Apakah tentang Freddy Sambo? Bukan, tapi tentang sulap merah dan Gus Samsudin, tentang bagaimana ilmu-ilmu perdukunan itu sebenarnya bisa dilogika, sebenarnya masuk di pikiran, dan sebenarnya memang benar ada triknya. Contoh gampang aja ya, tentang ilmu kesurupan atau ilmu memasukkan sesuatu ke dalam tubuh orang itu, kayak gitu. Apa namanya yang terkenal itu kayak PDH, mediumisasi itu sebenarnya hampir sama dengan apa namanya itu apa mediumisasi itu hampir sama dengan malah jadi lupa toh. Mediumisasi itu hampir sama dengan hipnotis. Nah, bener. Jadi kita memasukkan kalimat-kalimat atau kata-kata sakti, yang kata dukun itu adalah mantra-mantra untuk mempengaruhi orang. Tapi kan itu hampir sama dengan hipnotis. Hipnotis memasukkan kata-kata juga, kalimat-kalimat yang mempengaruhi pikiran bawah sadar seseorang, sehingga dia melakukan apa yang diinginkan oleh si penghipnotis itu. Sama dengan mediumisasi. Misal ya, kita di tempat yang horor, lalu kita mau mengadakan mediumisasi. Nah, dalam otak bawah sadar kita udah terpengaruh dulu, tempat ini horor, tempat ini seram. Akhirnya itu akan nambah mempengaruhi otak kita. Saat si dukun itu mencoba memediumisasi, misal dia mengambil sesuatu dari alam sekitarnya, misal ini jin penunggu, wujudnya adalah seperti ini, dimasukin ke dalam tubuh, maka hasilnya juga sama. Yang ada di tubuh itu adalah yang katanya jin penunggu tadi. Memang ya, ada orang yang benar-benar bisa seperti itu, tapi 1, 2, 3 orang, nggak banyak. Dan sedikit sekali kalau itu cuma bikin konten, enggak. Karena biasanya hal mediumisasi itu bukan untuk konten, ya untuk pengobatan atau untuk mencari hal sesuatu yang ingin diketahui. Kalau untuk konten itu kebanyakan bisa dibilang itu juga pakainya hipnotis. Kata-kata saktinya itu seperti hipnotis. Seperti ini yang tak masukin ini adalah jin penunggu sini, wujudnya besar, tinggi, menyeramkan, tidak bisa ngomong, dimasukin. Itu hampir sama dengan hipnotis. Dan juga itu juga terjadi di ilmu pelet. Ilmu pelet itu juga bisa dibilang hipnotis. Saat kita punya dasar-dasar ilmu hipnotis, kita bisa dengan gampangnya mempengaruhi pikiran bawah sadar wanita untuk menyukai kita kalau kita punya dasar hipnotis. Karena adapun ilmu pelet itu juga jarang-jarang ada yang memflorkan ke media. Pelet itu pasti ada dan pasti ada, tapi juga tidak semua orang yang mampu melakukan ilmu pelet beneran itu untuk memflorkan ke media. Nggak mungkin lah. Kalau memang bener ada santet, pelet itu lalu diflorkan ke media, habis dia diajar massa, iya kan? Dia kan habis diajar massa kalau diflorkan media. Berarti kan itu bisa dibilang itu hanya hipnotis, hanya dilakukan oleh orang-orang yang bisa hipnotis. Nah, saya juga pernah membahas di Waniangas tentang stop hoax penampakan, atau stop hoax apa namanya, cari tempat angker. Karena memang hal itu bisa dilogika, hal itu bisa dipecahkan dengan sekarang munculnya Marshall yang memecahkan hal-hal itu. Jadi
Sebenarnya mistis itu ada, kita kan hidup berdampingan dengan mereka, pastilah mereka ada. Tapi bukan berarti keadaan mereka itu kita usik. Buat apa sih kita mengusik dunia lain sedangkan kita sendiri aja tidak mau diusikkan, kehidupan kita nggak mau diusikkan. Berarti ya bisa jadi kehidupan mereka juga tidak mau diusik. Kadangkala saat kita melakukan penelusuran kayak gitu, terus misal nggak ada sesuatu, akhirnya saat penelusuran itu kontennya dianggap gagal karena tidak ada sesuatu, akhirnya trik-trik seperti itulah, trik-trik seperti hipnotis itulah yang digunakan. Biar apa? Biar ada yang nonton, biar terkesan kesurupan tenan. Tapi bisa jadi itu pakai hipnotis, bisa jadi itu pakai ya tadi mempengaruhi dengan hipnotis, bukan bukan beneran dimasukin, bisa jadi. Karena suatu hal itu kan uh, jin dan manusia itu kan hampir sama, makhluk yang hampir sama, pasti juga punya moodi, keinginan. Kalau lagi nggak mood, bisa jadi bangsa mereka itu juga ya nggak mau diajak interaksi sama kita. Akhirnya kalau orang-orang yang mencari seperti itu lah ragelemi, ya wis, akhirnya jalan keluarnya ya pakai hipnotis tadi. Ya mungkin itulah, bisa dibilang seperti itulah yang ya memang kita kalau mau jujur-jujuran seperti itu. Karena kadangkala kita nggak mau jujur-jujuran ya, kita pengennya konten kita terlihat wah enak penampakan, wah enak mediumisasi, wah dia bisa dipelet dan sebagainya. Karena memang ya kebutuhan konten, sekali lagi kebutuhan konten. Tapi setelah munculnya Marshall dan membongkar semua itu, jadi kita tahulah orang yang bisa itu tidak mungkin akan memamerkan begitu saja kebisaannya, kemampuannya. Karena ilmu seperti itu mahal harganya, sangat mahal harganya, dan lelakune atau hal yang dia lalui untuk bisa seperti itu panjang prosesnya dan banyak yang harus dikorbankan. Tidak semudah itu untuk dipamerkan begitu saja. Ya mungkin itu aja yang bisa Wani Angas sampaikan kali ini. Stop pembodohan, itu saja pesan dari Wani Angas. Ojo wani-wani yen kowe wedi, ojo wedi-wedi yen kowe wani. Wani Angas, terima kasih. Yo, bye.